Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Agustin dengan nomor 43040200006 akan memberikan materi tentang penciptaan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Baik, langsung saja kita mulai ke ayat yang pertama dari proses penciptaan manusia, yaitu surat Al-Insan ayat kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira, yang memiliki arti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dimaksud dari ayat ini adalah kemudian Allah menciptakan manusia dan menjadikan penciptaannya melalui beberapa tahap. Dimulai dengan air mani yang merupakan air yang hina, lalu air itu menetap di dalam rahim, kemudian bertemu dan bercampur dengan sel telur, hingga ia melewati beberapa tahap penciptaannya. Kemudian ia dilahirkan sebagai makhluk yang sempurna, dapat mendengar dan melihat. Dan hikmah dari penciptaan ini adalah sebagai ujian dan cobaan. Lalu kemudian di ayat kedua ada Quran surat Al-Hijr ayat ke-26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun, yang memiliki arti dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Menurut tafsir Asadi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maksudnya ialah dari tanah yang telah mengering setelah ditutupi hingga memiliki bunyi dan suara bagaikan tembikar. Makna yaitu tanah yang sudah berubah warna dan baunya karena sudah terlalu lama diendapkan. Kemudian di ayat ketiga ada surat An-Nahl ayat keempat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin, yang memiliki arti dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Menurut Hidayatul Insan fi Tafsiril Quran, setelah Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, dia menyebutkan ciptaannya yang ada di dalamnya, terutama manusia. Dia senantiasa mengurusnya, mengaturnya, dan mengembangkannya sehingga menjadi manusia yang sempurna, lengkap dengan anggota badannya luar dan dalam. Dicurahkan kepadanya nikmat-nikmatnya, sampai ketika ia merasakan berbagai kenikmatan. Ia pun merasa bangga dan ujub dengan dirinya. Kepada Tuhannya yang telah menciptakannya, ia kufur, mendebat para utusannya, dan mendustakan ayat-ayatnya, serta lupa terhadap kejadian dari apa ia diciptakan. Seperti kata-katanya ketika mengingkari kebangkitan. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Lebih dari itu, ia gunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah untuk bermaksiat kepadanya. Pantaskah makhluk yang diciptakan dari sesuatu yang hina menentang Tuhannya yang maha mulia? Dia memberikan kepada mereka berbagai kenikmatan berupa kebaikan, namun mereka membalasnya dengan keburukan. Kemudian ayat selanjutnya yaitu surat Al-Mu'min ayat ke-67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablugu asyuddakum tsumma litakunu syukhuha wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamma wa la'alakum taqilun, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Menurut tafsir Al-Wajid dijelaskan, wahai manusia, hanya Allah yang menciptakan kalian dengan menciptakan bapak kalian Adam alaihissalam dari tanah.
kemudian menciptakan kalian dari sperma atau mani, lalu segumpal darah atau darah yang mengental, dan mengeluarkan kalian sebagai anak. At-tiflu digunakan untuk menamai satu anak atau lebih, yaitu setiap kalian keluar sebagai seorang anak. Kemudian kalian mencapai tahap pertumbuhan yang kuat, yaitu tahap penyempurnaan kekuatan dan akal dari umur 30 sampai 40 tahun. Lalu kalian mencapai umur tua di masa tua, umur setelah 60 tahun. Di antara kalian ada yang mati sebelum ke tahap itu atau salah satu darinya. Allah melakukan yang demikian itu supaya kalian bisa mencapai batas waktu, yaitu waktu kematian, dan supaya kalian berangan-angan dan berpikir tentang bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Tuhan dalam hal itu. Surat selanjutnya yaitu surat Ar-Rum ayat ke-54 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dafin summa ja'ala min ba'di dafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dafqaw wa syaibah yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir, yang berarti Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang mengetahui lagi Maha Kuasa. Menurut tafsir Al-Muyassar, Allah yang menciptakan kalian dari air yang lemah, lagi hina, yaitu sperma. Kemudian setelah sebelumnya kalian lemah sebagai anak-anak, Ia memberi kekuatan lelaki, terutama setelah kekuatan ini hadirlah kelemahan Mahasatwa dan senja. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki berupa kelemahan dan kekuatan. Dialah yang Maha mengetahui makhluknya dan juga Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, kita ke ayat yang terakhir yaitu surat Al-Hajj ayat ke-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhalaqatin wa ghairi mukhalaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri liqai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral ardo hamidatan fa ida anzalna 'alaihal ma'ah tadat wa rabbat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Menurut tafsir Al-Muhtasar, penjelasan mengenai ayat ini yaitu, wahai sekalian manusia, jika kalian memiliki keraguan terhadap kekuasaan kami untuk membangkitkan kalian setelah kematian, maka perhatikanlah proses penciptaan kalian. Kami telah menciptakan nenek moyang kalian Adam dari tanah. Kemudian kami menciptakan anak keturunannya dari tetesan mani yang dimasukkan seorang laki-laki ke dalam rahim perempuan. Lalu mani itu berubah menjadi gumpalan darah yang membeku. Lalu gumpalan darah itu menjadi gumpalan daging persis seperti potongan daging yang dikunyah. Lalu potongan daging itu berubah menjadi satu makhluk sempurna yang tetap bertahan dalam rahim hingga keluar sebagai anak yang dilahirkan dan hidup. Atau bisa berubah menjadi makhluk tidak sempurna yang kemudian digugurkan oleh rahim. Semua ini terjadi agar kami jelaskan tentang kekuasaan kami kepada kalian dalam menciptakan kalian dalam beberapa fase.
dan kami tetapkan kalian dalam rahim itu janin-janin sesuai kehendak kami sampai ia dilahirkan dalam kurun waktu tertentu yaitu 9 bulan. Lalu kami keluarkan kalian dari rahim ibu kalian sebagai bayi, lalu dengan berangsur-angsur kalian sampai pada fase sempurnanya tenaga dan akal pikiran atau dewasa. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, dan ada yang terus hidup sampai mencapai usia renta di mana tenaga dan akal pikirannya melemah sehingga kondisinya lebih buruk daripada bayi, yaitu tidak mengingat lagi apa yang dahulunya ia ketahui. Dan kalian menyaksikan bumi ini kering tanpa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan di atasnya. Kemudian apabila kami menurunkan air hujan di atasnya, bumi pun merekah dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan menjadi tinggi lantaran suburnya tumbuh-tumbuhan tersebut, dan mengeluarkan dari setiap jenis tumbuh-tumbuhan sesuatu yang indah dipandang. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan beberapa ayat di atas yaitu manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari air hina, yaitu campuran mani perempuan dan laki-laki. Kemudian setahap demi setahap berubah menjadi bayi yang lemah dan tak berdaya. Allah juga memberikan bekal berupa penglihatan dan pendengaran. Kemudian kita terus tumbuh menjadi dewasa dengan akal pikiran kita yang semakin matang. Betapa luar biasa sayangnya Allah kepada manusia. Sepatutnya kita bersyukur atas pemberiannya, terlepas itu membahagiakan atau menyakitkan. Mematuhi perintahnya adalah salah satu bukti bahwa kita tunduk kepada Sang Pemberi kehidupan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.